Halo Sobat KPR, kali ini kita akan bahas tentang resiko beli rumah yang statusnya masih AJB. Hal apa yang perlu dikhawatirkan? Bukannya udah AJB Pak, kan berarti kan udah ada dasar transaksinya yang jelas. Jadi ujungnya pasti bisa balik nama dong di sertifikat, ya kan? Ya seharusnya sih demikian ya. Tapi kenapa saya angkat cerita ini? Karena ada kondisi yang teman-teman perlu pertimbangkan lebih jauh nih di saat ketemu dengan kondisi sertifikat yang belum sampai selesai di balik nama, tapi statusnya udah AJB. Nah, saya cerita sedikit curhat dari seorang sobat KPR terkait dengan masalah per-AJB-an ini. Jadi dia tanya begini, Pak, saya sudah bayar DP nih ke penjual, tapi ternyata pada saat saya ngajuin ke bank, sertifikatnya belum atas nama penjual nih, dan ini baru AJB ke penjual. Dari pihak bank kok seakan kayak, nih nggak bisa nih kalau kayak gini nih, ini mesti ditransaksiin dulu nih, mesti diberesin dulu nih. Nah, saya ngomong sama penjual, dia bilang harusnya nggak masalah kok, kan udah AJB gitu. Nah, ini gimana ya Pak? Siapa yang bener nih? Kok banknya seakan kayak menyulitkan, di satu sisi yang lain, kok penjualnya ini bilang, ya kan udah beres AJB. Nah di sini saya perlu jelaskan satu hal terkait dengan AJB. AJB atau akta jual beli ini secara prinsip seharusnya dilakukan setelah selesai dilakukan pembayaran pajak transaksi oleh pihak yang melakukan transaksi, yaitu penjual dan pembeli. Jadi pihak penjual membayarkan PPh atau pajak penghasilan, dan pembeli membayarkan pajak BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB. Nah, ini kalau belum dibayarkan, umumnya tidak boleh dibuatkan AJB. Nah, cuma ini kondisi yang sudah ada AJB-nya nih. Kenapa nih? Nah, ini ada praktek-praktek tertentu lah di daerah-daerah tertentu yang memang memungkinkan untuk ya udah nggak apa-apa AJB dulu, nanti masalah pajaknya nggak apa-apa belakangan gitu. Cuma yang jadi masalah adalah dengan dilakukannya praktek AJB duluan, bayar pajak belakangan adalah kalau kondisi bayar pajaknya itu ditunda-tunda terus dan berujung pada nggak dibayar. Yang kayak begini bikin pusing kepala pastinya. Kenapa? Karena ya berarti ada kondisi pajak nih yang harus dilunasi. Kenapa saya bilang pusing? Kenapa? Karena pada saat melakukan AJB, itu kan harusnya udah ada pembayaran nih dari pembeli ke penjual. Nah, harusnya penjual kan punya uang. Pembeli juga udah nyiapin dana dong untuk bayar pajak segala macam. Nah, harusnya bisa diberesin dong segera pajak-pajaknya ini. Nah, kalau nggak diberesin segera, nah kondisinya di sini adalah misalnya kita tungguin setahun, 2 tahun gitu. Nah, kalau uang hasil penjualannya tersebut udah kepake buat macem-macem ini dan itu, ujungnya untuk bayar pajaknya sendiri jadi repot ya. Kenapa? Karena pajaknya kan nggak kecil ya. Itu namanya pajak terkait dengan transaksi properti itu jarang banget yang cuma judulnya jutaan, minimal puluhan juta yang mesti bayar gitu. Jadi untuk kondisi-kondisi yang seperti ini, teman-teman mesti concern nih pada saat teman-teman mau beli gitu, teman-teman langsung tembak nih kalau misalnya penjualnya bilang, ini saya udah JB tapi belum balik nama gitu. Nah, teman-teman langsung bilang, ini belum balik namanya kenapa? Ada masalah gitu. Kalau nggak ada masalah, ya udah tolong urus balik nama dulu gitu. Nanti biar bisa langsung ngajuin ke banknya lebih lancar urusannya gitu. Kalau ada masalah, oh ya ini tinggal bayar pajaknya aja gitu. Oh ya udah bayarin aja pajaknya dulu, beresin dulu gitu. Jangan minta saya bayar DP-nya dulu. Jangan minta saya bayar kasih tanda jadinya dulu gitu. Tapi ini baiknya beresin dulu deh gitu. Supaya memang benar-benar jelas bahwa memang kamu pemilik yang sesungguhnya. Karena sebenarnya terkait dengan nggak bisa balik nama di sertifikat, ini sebenarnya ada dua kondisi. Kondisi yang pertama itu yang tadi saya jelaskan, terkait dengan belum beres masalah pajaknya, sehingga tidak bisa dilakukan balik nama. Nah, kondisi kedua ini lebih mengerikan, yaitu kondisi jangan-jangan nih sertifikatnya ada diblokir.
karena ada sengketa lah atau ini dan itu gitu. Itu lebih mengerikan. Jadi kalau teman-teman ketemu nih sama pihak penjual yang dia bilang ya ini udah aman semuanya gitu. Kenapa? Karena saya udah beresin AJB tapi sertifikatnya belum dibalik nama. Itu teman-teman baiknya cari aman ya gitu. Minta dia beresin dulu sampai balik nama, baru lakukan transaksi. Karena kalau ternyata pada saat nanti mau dibalik nama itu ada kendala, ya apapun itulah, gitu, terkait dengan pajak lah atau semacamnya, itu nanti teman-teman jadi repot. Apalagi kalau pajak sendiri, untuk yang pajak doang nih, nominalnya lumayan. Nah kalau teman-teman nanti di ujung-ujungnya dipaksa untuk ya gimana nih, saya nggak bisa lunasin pajaknya gini gitu, ya udah buat diberesin deh gitu, mesti bayar nih tambahan gitu, mesti beresin pajaknya, itu kan jadi repot gitu. Nah, sepanjang bisa dikalkulasikan dan dinegosiasikan jalan keluarnya enaknya seperti apa, tetap selalu cari kondisi yang teman-teman aman, yaitu beresin dulu balik namanya. Kalau udah dibalik nama, sertifikat sudah atas nama penjual, itu baru bisa dibilang teman-teman aman untuk melakukan transaksi sama penjual tersebut. Tapi ingat ya, amannya yang barusan itu bukan aman 100%, karena nanti pada saat mau akad KPR, bank masih melakukan lagi ya lewat notaris yang namanya validasi sertifikat dan sebagainya. Nah ini kan menunjukkan bahwa level amannya ini mesti berlapis-lapis. Nah kalau dari awal aja ya ternyata ini belum dibalik nama atas nama ini, ya itu akan ada sedikit kendala lah nanti tuh. Jadi kalau teman-teman berharap proses KPR bisa jalan lancar, cari yang udah lebih beres di sertifikatnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.